Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta ini. Ada 7 ini hashtag penjahat, pengkhianat demokrasi ya, menurut versi Kontras, soal orang-orang yaitu pejabat publik yang mewacanakan penundaan pemilu. Dan itu menurut Kontras itu mereka ya, orang-orang yang ngomong soal penundaan pemilu itu dikasih hashtag pengkhianat demokrasi. Ada 7 nama. Yang pertama Luhut Binsar Panjaitan nih. Ini beritanya ada di suara.com ya. Tulisannya Nur Afitria Cika Handayani, 15 April 2022 Jumat ya. Jamnya jam 15.30. Nanti dimuat lagi pada hari ini ya, hari Senin. Sekarang hari Senin ya. Hari Senin oleh Warta Ekonomi ya. Jadi suara.com, wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo Jokowi menjadi 3 periode terus mencuat di ruang publik ya. Mencuat di ruang publik. Kata siapa ya? Kata wartawan ini loh. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra ya, dan ramai dibahas oleh warganet di media sosial. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai. Udah selesai bulan Oktober, kata para ahli udah selesai ya, COVID tuh. Jadi akhirnya kalau gitu gugur alasan penundaan pemilu, sehingga pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian sebelum melangkah ke pemilihan umum. Sementara kelompok yang kontra menyatakan penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan syarat dengan kepentingan elit politik. Ya sudah bisa diduga ya, nggak sesuai dengan konstitusi, masih dibahas. Nanti kalau begitu mau-maunya kita itu konstitusi bisa diubah-ubah mau-maunya ya kan. Kepentingan elit politik ya, kaitannya dengan oligarki itu. Dan baru-baru ini LSM Kontras, LSM itu lembaga swadaya masyarakat, melalui akun Twitternya merilis 7 nama petinggi politik Indonesia mengusung wacana penundaan pemilu. Tak tanggung-tanggung dalam unggahannya, Kontras menyematkan tagar penjahat demokrasi bagi pengusung wacana tersebut. Nah ini Twitternya ini. Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan atau garis miring atau penundaan pemilu hashtag penjahat demokrasi, begitu tulis akun Twitter @kontras pada Kamis 14 April 2022. Dalam unggahannya tersebut ya, Kontras menyebut ada 7 pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu. Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI, dan petinggi partai politik. Berikut adalah 7 nama pejabat publik itu. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan, orang pertama yang disebut sebagai penjahat demokrasi ya. Yaitu pertama Luhut Binsar Panjaitan. Dia menjabat saat ini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Kalau menurut orang barat dia adalah Minister of Everything, menteri segala urusan.
Dalam beberapa kesempatan dia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier itu, ya kan. Luhut mengklaim memiliki data atau big data ada 111 katanya, 110 juta orang yang menginginkan penundaan pemilu, dan data itu dibantah oleh dibantah oleh pakar ini loh, pakar keamanan cyber, namanya Pratama Persada. Orang ke Twitter aja cuma 15 juta kok pengguna Twitter di Indonesia, dan yang mewacanakan penundaan pemilu itu hanya 117 sekian, katakan 120.000, nggak sampai 110 juta, hanya 120.000 paling banyak. Dan yang 80% dari 117.000 itu menolak, kontra terhadap penundaan pemilu. Jadi hanya 20% dari 117.000 itu yang pro penundaan pemilu. Jadi ternyata big datanya opung kita ini big bohong ya, data bohong. Dan dia nggak berani membuka data itu waktu ditantang, baik di UI waktu itu atau ditantang oleh para ahli. Alasannya dia punya hak untuk tidak mengeluarkan data itu. Padahal menurut orang lain, menurut Ray Rangkuti, berani mengeluarkan ya berani harus bertanggung jawab, masa berani mengumpetin data, kira-kira begitu. Dua, yang disebut dengan hashtag penjahat demokrasi adalah Tito Karnavian, yang dulu ini dia Kapolri ya. Sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri dia melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketika, ya itu juga satu ucapan kontroversial ya dari seorang Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga, Bahlil Lahadalia. Awal Januari lalu Menteri Investasi ya, dalam Menteri Investasi garis miring Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Alasannya apa? Ia beralasan ya, penundaan pemilu, wacana itu merupakan keinginan kalangan usaha. Penundaan pemilu itu menurut Bahlil adalah keinginan pengusaha yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil akibat pandemi COVID-19. Kita tidak tahu ya pengusaha mana, oligarki mana yang membisikkan penundaan pemilu ke telinga dari Bahlil. Keempat, Dea Tunggaesti. Dia ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Menurut dia, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi. Keempat, Erlangga Hartarto. Ya, saat ini Erlangga Hartarto adalah Ketua Umum ya, Partai Demokrat. Dia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator tentang perekonomian di kabinet yang disusun Presiden Jokowi. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap. Ya klaim dia. Masyarakat yang mana kita nggak tahu. Keempat, Muhaimin Iskandar ya, Ketua PKB ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ini PKB ini adalah pendukung ya, koalisi pendukung presiden, yang mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalam 1 atau 2 tahun. Sama seperti Luhut Binsar Panjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki data yang berjumlah 100 juta orang. Nah, ini kan sebenarnya dia ngikuti siapa? Big datanya dari informasinya dari Luhut, karena dia ketemu dengan Luhut ya. 7, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dalam beberapa kesempatan partainya menyatakan setuju bila penundaan pemilu 2024 diundur ya. Menyatakan setuju bila pemilu 2024 diundur, berarti ditunda kan pemilu dengan pertimbangan, sejumlah pertimbangan ya. Apa pertimbangan? Jadi sampai hari Jumat postingan kontras tersebut
disukai sebanyak 7.577 kali, dikutip 257 kali, dan di retweet sebanyak 3.168 kali. Nah, itulah daftar ya 7 hashtag penjahat demokrasi menurut kacamata Kontras ya, karena mereka adalah pejabat publik dan menyuarakan wacana penundaan pemilu yang membuat gaduh ya. Ya biasa, ada yang setuju, ada yang menganggap Kontras berlebihan dengan menyematkan label penjahat demokrasi. Cuma khayalan aja sampai diseriusin pakai label penjahat segala. Lu pikir Mak Banteng bakal rela Tuan Putri nggak jadi Wapres 2024? Ciut akun Twitter ya. Apakah masih sebatas wacana? Sudah masuk kategori penjahat? Izin bertanya. Ya boleh ya, kita bebas. Kok hanya wacana udah penjahat demokrasi? Kan boleh. Semua isu hanya tertuju pada 3 periode saja, padahal fakta-fakta di masyarakat udah bukan sekedar isu lagi, tapi fakta. Minyak mahal, konflik agraria, PPN, biaya rumah sakit dan sebagainya nggak pernah jadi grand isu timpal akun. Ya itulah ya 7 pejabat publik yang menurut Kontras adalah penjahat demokrasi karena mengusung wacana penundaan pemilu, dan itu membuat gaduh. Sementara pemilu sudah ditetapkan berlangsung ya, ditetapkan oleh DPR, oleh presiden, dan juga oleh pelaksana pemilu itu berlangsung 14 Februari 2024. Ya baiknya orang-orang itu berbicara lebih konkret ya tentang kesulitan rakyat kita. Segala harga naik, segala macam itu harus lebih dipikirkan kesejahteraan rakyat ya, bukan kesejahteraan para elit politik kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.